Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, saat ini kakek sedang berjalan-jalan di lokasi sebuah perkebunan. Seperti biasa, kakek hanya ingin mengajak sahabat semua untuk ikut menikmati alam yang begitu indah ini. Di belakang kakek adalah tanaman cabai yang saat ini sedang berbuah sangat lebat sekali ya. Hamparannya cukup luas sekali. Dan di bawah pohon cabai ini adalah pohon kacang tanah ya. Jadi dua keuntungan dengan menggunakan sistem tumpang sari ya. Penanaman sistem tumpang sari ya, keuntungannya seperti ini. Luas sekali ini. Untuk lebih detailnya, mari ikuti perjalanan kakek sore hari ini untuk melihat sekeliling lokasi ini. Tanaman apa saja yang ada di sini, kemudian bagaimana kondisinya. Ayo ikuti perjalanan kakek sore hari ini. Terima kasih. Ini tanaman cabenya sudah banyak yang merah ya. Jadi sekali panen ini bisa mencapai kuintal ya, per satu kebun ya, per satu lahan. Ini sama di sana tuh. Tanaman cabai ini terlihat indah pada saat sudah seperti ini ya. Buahnya sudah ada yang merah, kemudian subur. Ini akan terlihat indah sekali. Mayoritas petani di sini ini pada saat memanen cabenya ini merah ya. Dibikin untuk panen merah semua, karena ternyata harga cabai merah dengan cabai yang masih muda atau yang masih hijau atau putih ini harganya sangat jauh beda ya. Dan perlu sahabat ketahui, perbedaannya cabai rawit antara di Jawa Timur dengan di Jawa Barat ini jenisnya ya. Di sini mayoritas dan hampir seluruhnya cabai yang ditanam adalah jenisnya cabai putih. Nah seperti ini ya. Ini pada saat masih muda ini putih. Kalau di Jawa Barat warnanya hijau ya mayoritas. Dan anehnya kalau di sini nanam yang hijau ini katanya kurang laku, terbalik ya. Mungkin lain daerah lain pemasarannya. Ini tak kalah suburnya, jadi di samping kanan kakek ini yaitu tanaman jagung. Nah, silahkan perhatikan. Ini tanaman jagung, buahnya emang subur, sangat subur sekali. Seperti tadi kakek bilang bahwa ini sudah siap untuk bakar jagung. Jadi kalau untuk bakar jagung di sini gratis ya. Usah beli. Nanti kita berjalan ke arah sebelah sana. Kita lihat kondisi tanaman-tanaman yang di sana ya. Hidup di perkampungan seperti ini sangat luar biasa bagi kakek. Yang kakek berasal dari Jawa Barat, tadinya hiruk pikuk daerah kota Jakarta, saat ini berada di kesunyian, kedamaian seperti ini. Jadi luar biasa sekali. Nyaman, tentram, adem kepikiran ya. Ini suara kicau burung, kemudian ini secara ini masih alami sekali.
adaptasi terhadap sebuah daerah memang diperlukan ya, ketika kita keseharian disibukkan dengan berbagai pekerjaan, kemudian bising kota yang selama ini dirasakan, kemudian beralih ke lokasi yang benar-benar sunyi. Di sini serasa gimana ya? Ya takjub memang, dan pikiran pun jadi enak-enak. Perlu sahabat ketahui, mayoritas warga masyarakat di sini ini hampir 80%-nya adalah petani. Kehidupan di Kabupaten Tuban, terutama di wilayah tengah yang tadi kakek tempati, kemudian selatan, ini memang seperti ini ya. Jadi penghasilan utama itu dari bertani. Nah, mungkin 20%-nya adalah pegawai dan bekerja ya. Dan di sini mayoritas kalau laki-laki ini yang masih muda, jika tidak terjun ke bertani, mereka menjadi pekerja di luar negeri ya. Mayoritas di sini menjadi seorang buruh migran di Malaysia. Jadi pada saat bekerja di sana, kemudian yang di rumah ini bertugas untuk ngurus seperti kebun seperti ini ya. Jadi tidak heran tingkat ekonomi di sini, sekalipun memang ini pelosok atau kampung, ini luar biasa maju. Sangat-sangat maju tingkat ekonominya di sini. Di depan kakek ini, setelah ini kan kacang tanah dengan cabai ya. Nah ini di depan sana itu ini jagung ya. Ini jagung kalau tidak salah ini sudah masa tanam yang kedua ya. Sistem penanaman di sini adalah sistem penanaman tumpang tindih. Artinya sekalipun belum dipanen, biasanya sudah ada tanaman baru di bawahnya. Nih kakek akan kasih contohnya ya. Nah seperti ini ya. Kita lihat. Nah ini adalah bonggol. Nah ini, yang ini adalah bekas dipanen. Nah pada saat sebelum dipanen ini sudah ditanam sebetulnya. Jadi pada saat yang ini udah ditebas atau dipanen, yang ini sudah mulai siap panen lagi. Nah seperti ini sistem pertanian yang ada di lokasi kakek. Hijau royo-royo ya, indah sekali. Ini kebetulan sekitar jam 5 ya tadi kakek. Kalau kondisi perkampungannya sepertinya yang ini tuh, ini perkampungan ya. Yang di sana itu perkampungan. Dan rumah kakek sendiri ini tidak jauh. Nggak kelihatan ya kalau dari sini. Nah itu ada genteng sedikit tuh. Nah itu adalah rumah kakek. Jadi jaraknya 1 kilo ya paling ini. Jadi pada saat kakek suntuk, ya untuk cari hiburannya seperti ini ya. Menikmati alam, menikmati keindahan tanam-tanaman. Luar biasa indahnya ini. Ayo kita berjalan lagi ke arah yang menyusuri jalan ini ya. Ini jalan ke perkebunan.
sini jika kita memang ingin memerlukan jagung muda, biasanya anak-anak muda bakar jagung biasanya ini bebas ya. Karena warga masyarakat di sini ini tidak melarang kalau hanya untuk dibakar. Subur sekali, ini ada pohon singkong juga ya. Ini mendung, sebetulnya ini kan suasananya mendung. Mendung ditambah sore, jadi pengambilan gambarnya juga kurang bagus sebetulnya. Masyarakat di sini memanfaatkan lahan ini benar-benar secara maksimal ya. Jadi tidak ada istilah lahan ini nganggur. Karena betul memang ini berdampak ke ekonomi ya, status sosial dan ekonomi. Ini satu orang biasanya mereka sampai 5 hektar menggarap lahan untuk menanam jagung, kemudian kacang tanah dan cabai. Biasanya tiga jenis itu yang di sini ditanam. Jadi pada saat musim panen ini luar biasa banyak. Tanaman intinya biasanya jagung, kemudian tanaman selingannya, selingan musim ya itu kacang tanah, dan tumpang sarinya ya cabai itu. Tetapi walaupun sekalipun tumpang sari yang namanya di sini kan lahan yang dibuka itu luas, jadi luar biasa hasilnya. Ini mendung ya, mendung. Jadi seakan-akan melihat jalan seperti ini nih, kita kembali dibawa ke tahun 70-80-an ya, era sana, dimana di setiap pelosok ini jalan-jalan masih tidak diaspal, belum diaspal saat itu, dan kondisinya seperti ini. Jadi kakek merasa flashback kembali jadinya. Lahan seluas ini ternyata memang betul Indonesia ini negara kaya dan subur. Tinggal tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Yang terpenting adalah cara memanfaatkannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Tidak mungkin di sini, di pelosok sini dibangun untuk perumahan-perumahan ya. Sekalipun memungkinkan, mungkin jangka waktunya mungkin puluhan tahun yang akan datang, atau memang belum, tidak termasuk ini. Kabupaten Tuban selain tersohor dengan bumi walinya, kemudian banyak situs-situs bersejarah tentang peninggalan para penyebar agama Islam. Tuban juga terkenal dengan 1000 goanya. Kalau orang Sunda bilang guha. Kakek sering mengupload guha-gua yang memang belum terekspos. Banyak sekali. Jadi jika dibilang 1000 goa mungkin lebih ya. Jadi artinya 1 juta gua, cuman yang lainnya memang gua-gua yang kecil dan tidak panjang. Kekayaan alamnya pun Kabupaten Tuban ini potensinya luar biasa sebetulnya. Jadi memang belum dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangannya ya. Mayoritas lahan di sini sebegitu luasnya ini adalah lahan pertanian.
Jadi ini adalah aset perhutani. Di lahan aset ini tersimpan minyak tanah di dalamnya. Ini pernah dibuktikan dengan penelitian. Kemudian batu gampingnya ini untuk bahan tambang, pembangunan ya, bahan bangunan. Ini luar biasa sebetulnya alamnya. Dan batu-batuannya pun ini kalau mulai diproduksi memang sudah menghasilkan ya. Akan tetapi itu akan merusak alam, mungkin seiring waktu nanti penggunaannya diatur. Di Pulau Jawa melihat lahan seperti ini sudah jarang ya. Ini zaman dahulunya ini adalah perkebunan jati, dan saat ini pun tuh di seberang sana itu jati ya. Masih terus diolah oleh pihak perhutani. Yang kebetulan ini kan lahan dimitrakan dengan para warga masyarakat sekitar, jadi tetap terjaga dan terawat nih lahannya. Ini sudah sore ini. Kakek ini senang sebetulnya melihat alam-alam seperti ini, fenomena alam, kemudian keindahan alam, keunikan yang saat ini kakek upload nih saat ini nih, tuh lihat. Jadi awan hitam ini termasuk seni ya bagi kakek. Terasa indah sekali ya. Dan di samping kanan ini adalah tanaman jagung. Tanaman jagung ini siap untuk bakar jagung ya. Ini sudah siap bakar jagung. Ini agak gelap karena sore hari. Kondisinya ini sore jadi sedikit gelap ya. Ayo ikuti terus perjalanan kakek untuk melihat sekeliling daerah yang kakek review saat ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat semua, minimal sahabat semua ikut merasakan sensasinya, bagaimana kesejukannya, bagaimana mata melihat hijau dan asrinya seperti ini, merasa seolah-olah berada di lokasi yang saat ini kakek review ya. Kakek hanya berbagi cerita, berbagi kisah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jika pun tidak ya minimal untuk sedikit hiburan. Memang konten-konten yang kakek bikin ini masih tahap-tahap pemula sekali, artinya dari sudut pengambilan gambar, penyampaian kata-kata mungkin masih jauh dari sempurna, bahkan nol ya. Yang terpenting bagi kakek terus belajar dan terus ingin berbagi. Setiap apa yang kakek lihat menurut kakek bagus, insya Allah akan kakek upload gitu. Untuk sementara ini berhubung sudah sore ya, kakek cukupkan sekian dulu. Semoga sahabat semua merasa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.